Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Mushola Masdal Al-Khairi yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita pada kesempatan kali ini, khususnya para jamaah rahimakumullah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat bisa beribadah, nikmat bisa sholat berjamaah, nikmat bisa duduk di majelis taklim seperti saat ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan para jamaah rahimahullah, khususnya terkait dengan nikmat ibadah, bisa menjalankan ibadah, saged melaksanakan sholat, itu nikmat yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah di dalam sebuah riwayat itu beliau mewasiatkan kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, untuk melazimi sebuah doa, yang doa ini isinya adalah meminta pertolongan kepada Allah di dalam kita beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu para jamaah rahimakumullah, dia adalah nikmat yang bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun beliau meminta pertolongan melalui doanya, meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan di dalam melaksanakan ibadah. Doanya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Doa niki enten sing ngapal mboten doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini kalau kita perhatikan redaksi doanya para jamaah rahimahullah, ya Allah, tolonglah aku a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu. Zikir dan syukur ini adalah ibadah yang sangat besar di dalam agama kita. Kemudian yang terakhir yang dimintakan oleh Nabi dalam lafaz doa ini adalah nopo? Apa mboten iki? Niki Nabi wasiati kudu diwaos di akhir setiap sholat. Jadi sebelum kita salam, setelah sholat itu, sebelum kita salam tahiyat itu, kita harus baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi meminta ibadah yang baik, kita minta kepada Allah agar diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah. Jadi sekali lagi poinnya adalah bahwa kita bisa beribadah kepada Allah, bisa sholat saja, itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhadap nikmat itu wajib untuk kita mensyukurinya, dan cara mensyukurinya adalah dengan kita berusaha untuk istiqomah. Biasanya istiqomah jamaah nggih, ya napa kudu dibudali jamaah.
Lek biasane dugi majelis taklim ngeten iki lek wis wayahe pengajian nggih dugi ana apa kecuali ada udzur yang memang sifatnya syar'i. Nggih kali ngenteni dum-duman jae nggih. Iki sik dereng mlebet materi niku wau ta sik koyah mawon niku. Ngelek pun roto dum-dumane kan pun anteng. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, warjama rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas salah satu perkataan yang penuh hikmah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Ali ini sahabat yang jabatannya itu banyak, kedudukannya itu sangat banyak sekali. Beliau adalah Nabi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Yang pertama, beliau sepupu napa ponakan? Anake Pak Lik napa niku? Anake Pak Lik misanan napa ponakan? Ayo. Nabi gadah Pak Lik namine Abu Thalib gadah anak namine Ali bin Abi Thalib. Sepupu nggih. Sepupu kalih misanan sami mboten? Sami. Nggih. Sahabat Ali bin Abi Thalib niku misanane Nabi, sepupunya Nabi. Yang kedua dia menantunya Nabi. Kemudian yang ketiga dia adalah khalifah keempat. Jadi ada 7 atau 4 khalifah Ar-Rasyidin. Khalifatul Rasyidin yang pinten? 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib ini juga dijuluki gerbangnya ilmu karena beliau masa kecilnya beliau hidup serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bahas perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad di riwayat atau di hadis yang ke-324. Di mana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala beliau berkata, al-qailul fahisha, orang yang melakukan perbuatan keji, orang yang melakukan perbuatan dosa, ya. Walladzi yusyi'u biha, dan orang-orang yang menyebarkannya, fil ithmi sawa, maka di dalam dosa itu sama. Nopo mana? Saya ulangi ya terjemahan ini. Orang yang melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, entah itu zina, entah itu mencuri, entah itu perbuatan-perbuatan dosa. Dan orang yang menyebarkannya, artinya orang yang menyebarkan ini enggak ngelakoni, tapi dia menyebar netok. Cara bahasane saniki napa? Memviralkan, ya. Enggak ngelakoni, enggak melok ngrasani dosane. Ya, orang yang melakukan perbuatan fahish, minum khamr, zina dan lain sebagainya, dan orang yang memviralkannya, menyebarkannya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, fil ithmi sawa, di dalam dosa itu sama. Nah, kira-kira adil nomor. Orang gak melok nglakoni, Pak. Tapi mek roh terus diceritani. Nggih sing diceritani iku nggih barang bener. Enggak goro deh. Barang bener. Nggih nyatane aja dilakoni. Keburukan itu. Si A nglakoni keburukan, misal minum khamr. Nggih. Kemudian si B ngerti, ambek B difoto jebret diviralno. Ternyata kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dosanya sama. Gak melok mabuk tapi ngrasakno dosanya. Nah, maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita perhatikan, kita ambil makna yang lebih dalam dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Poin pertama, yaitu pembahasan kita adalah terkait makna umum dari hadis atau riwayat ini. Dari riwayat sahabat bin Abi Thalib ini ada 2 kata yang hendaknya menjadi perhatian, fokus perhatian kita, yaitu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, al-qailul fahisha, pelaku fahisha. Jadi fahisha itu
pengertiannya adalah segala bentuk kemaksiatan yang keji, yang terang-terangan, yang menjijikkan dan menyimpang dari fitrah manusia, itu namanya fahisyah. Orang yang melakukan perbuatan fahisyah, waladhi yusi'u biha, kata kedua yang harus kita perhatikan adalah yang yusi'u biha, menyebarkannya. Ya. Jadi orang yang menyebarkan cerita atau informasi tentang perilaku maksiat itu banyak caranya. Baik diceritakan langsung, ambek nopo mangan gorengan cerita aib wong liya. Wong liya nglakoni maksiat iki diceritani jadi bahan ngopi. Nah, secara lisan. Baik secara tulisan, masang status WA. Aku ndelok wong iki nglakoni iki ndek kene. Nah, melalui tulisan. Itu bagian dari menyebarkan. Kemudian video. Ono wong nglakoni jebret, nglakoni maksiat, nglakoni fahisyah, direkam, kemudian disebar nih, ditulis, sekedar memberikan informasi. Itu termasuk dari menyebarkan, memviralkan. Jadi secara singkatnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang menyebarkan kemaksiatan, sekali lagi, baik dia melalui lisan langsung, kemudian melalui tulisan, ataupun melalui video diviralkan, maka itu adalah perbuatan yang dilarang karena dosanya sama dengan dosa orang yang melakukan. Ini penting lah, penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena hampir setiap hari kita itu bertemu atau melihat kemaksiatan. Maka dengan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib ini kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Aku kudu yo apa sih lek delok wong nglakoni maksiat. Nah, ini akan jadi pembahasan kita. Apakah kita viralkan jebret, atau apakah kita diamkan, atau opsi ketiga kita beri nasihat dia. Nah, itu nanti akan jadi pembahasan kita. Ingat kata-kata sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang menyebarkan aib, yang menyebarkan dosa maksiat, yang menyebarkan perbuatan keji, dosanya sama besarnya dengan pelaku langsungnya. Karena ia membantu penyebaran kemaksiatan. Jadi sekali lagi ya, pentingnya nanti di situ. Kemudian poin yang kedua, dalil-dalil pendukung dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah yaitu di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-19. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan keji itu tersiar. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang wong-wong sing seneng lek perbuatan keji itu tersiar. Bukan hanya tersebar, tapi tersiar. Yang tersebar pelakunya banyak, tapi ini tersiar. Mungkin pelakunya sedikit, tapi kemaksiatannya, informasinya tersebar. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan keji, perbuatan maksiat itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka, kata Allah, lahum adzabun alim. Maka bagi mereka azab yang pedih. Ini nanti kita akan ketemukan di kesimpulannya ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, beliau berkata, ayat ini mencakup orang yang melakukan perbuatan keji dan orang yang suka menyebarkan atau mengumbar berita tersebut meskipun dia tidak melakukannya langsung. Jadi sekali lagi, kamu melakukan iki ya. Bisa kita lihat orang minum khamr, tak sebar no, tak kandak no, tak sebar no kelakuan. Nah, itu tidak boleh. Ya. Ini masih di awal. Nanti kita akan ketemu konklusinya, kesimpulan pembahasannya. Itu dalil dari Al-Quran yang mendukung perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua,
adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi begini, Pak. Sebentar. Kasih ketinggalan kamera. Jadi begini, setiap orang, setiap dari kita, ya, itu pasti punya yang namanya aib. Setiap dari kita, sak gagah-gagah wong, sak kathah-kathah ilmu nitian, itu pasti punya aib, pasti punya kekurangan, pasti punya celah. Ya. Akan tetapi, ya, sesuai dengan fitrah yang lurus, fitrahnya menungso sing kenceng, fitrah yang masih lurus, kita semua pasti ingin aib itu tidak diketahui orang lain. Ya, sekali lagi kami ulangi, kita semua, ya, pasti punya aib. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, kita pasti pernah melakukan maksiat, kita pasti pernah melakukan keburukan, pasti. Nah, sesuai dengan fitrahnya kita, maka setiap keburukan kita itu kita pasti tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ini pasti, Pak. Kecuali orang-orang yang memang dia dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan mujahirin. Napa niku mujahirin? Napa niku mujahirin? Kalian ini nomor kitab. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dawuh gitu, seluruh umatku akan diampuni dosa-dosanya kecuali mujahirin. Napa niku mujahirin? Mujahirin itu orang yang dia melakukan maksiat di pagi hari atau siang hari, kemudian malam harinya maksiat itu ditutupi oleh Allah, lalu pagi harinya atau esoknya dia menceritakan maksiatnya. Dia ceritakan maksiatnya itu dengan bangga. Jadi Allah tutupi maksiatnya, dia malah buka. Ancamannya kata Nabi, tidak diampuni dosanya. Nah, jadi sekali lagi, fitrahnya orang yang lurus, sekali lagi, kita berbuat maksiat itu keniscayaan, sudah pasti, Pak. Nggak ada orang yang bersih dari perbuatan dosa. Nah, kita pasti tidak ingin dosa kita diketahui oleh orang lain. Kita tutupi aib kita. Setiap dari kita pasti ingin menutupi aib kita. Nah, cara kita menutupi aib kita adalah tutupilah aib orang lain. Lek pas mboten sengaja kok kita melihat ternyata oh ini ternyata kok ngene yo. Kita melihat aib orang lain, kita melihat cacat celahnya orang lain. Gak kemudian terus disebar, tapi ditutupi. Itu nanti Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Maka mafhum mukhalafahnya kebalikannya para jamaah rahimahullah. Jika seseorang itu dia menyebarkan aib orang lain, kemudian dia menyebarkan aibnya sendiri dengan bangga, dengan catatannya. Karena kalau kita menceritakan keburukan kita untuk pelajaran, itu boleh. Tapi kalau kita menyebarkan keburukan kita dengan bangga, oh biar iki aku tahu ini, kabeh wis tau tak lakoni, bangga, itu tidak boleh, Pak, ya. Dan jika orang itu mengumbar aibnya, mengumbar kemaksiatannya, maka Allah juga akan membukakan aib dirinya di dunia dan di akhirat. Bahkan itu jika aib itu dia sembunyikan, dia tutup rapat-rapat, maka Allah akan membukakannya. Maka poinnya di sini para jamaah rahimahullah, sekali lagi, setiap kita pasti punya celah, pasti punya aib, pasti punya kekurangan, pasti pernah melakukan maksiat, dan kita pasti tidak ingin kemaksiatan itu diketahui orang lain. Maka caranya adalah kita tutupi aib kita dan kita tutupi aib atau celah orang lain. Jadi amalan itu, balasan itu bergantung dengan perbuatan. Kalau kita tutupi aib orang lain, maka aib kita juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya yang mendukung perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib adalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah.
Beliau berkata, orang yang bersuka cita, ini dalam kitab Ad-Da'wah, orang yang bersuka cita, dia senang dengan tersebarnya maksiat dan tersebarnya berita kemaksiatan. Ya. Orang yang dia suka, dia senang maksiat itu tersebar, dia senang berita kemaksiatan itu tersebar, maka kata Ibnu Qayyim, dia termasuk pelaku kezaliman dan akan mendapatkan azab sesuai dengan kesukaannya terhadap penyebaran itu. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, menyebarkan aib tanpa maslahat. Ini senangnya saya sangat senang sekali dengan kitab-kitab dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau kalau menjelaskan itu gamblang sekali. Nah, beliau mengatakan dalam perkara ini, nasrul uyubi, menyebarkan aib tanpa bi ghairi maslahatin, tanpa ada maslahat. Ya, tanpa ada maslahat yang jelas, itu adalah wa huwa ghibatun wa ithmun. Dia adalah ghibah dan dosa. Kami ulangi, menyebarkan aib tanpa ada maslahat itu adalah ghibah dan dosa. Artinya ada peluang di sini. Ya, di sini saya senangnya Imam An-Nawawi itu gitu. Beliau selalu bisa melihat celah. Ya. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, menyebarkan aib tanpa maslahat, tidak ada tujuan kebaikan, itu sama saja dengan ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu apa? Rasan-rasan, terus ngomong malih. Ini ghibah kan biasanya pegawai bapak-bapak. Nggih, bapak-bapak mau weneng mawon kok soalé. Guyune malah banter dhewe. Ghibah niku membicarakan tentang orang lain yang dia tidak suka perkara itu jadi pembicaraan. Terlepas benar atau salah. Kalau benar namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Nah, tapi Imam Nawawi mengatakan menyebarkan aib, menyebarkan maksiat, menyebarkan berita fahisyah tanpa maslahat. Artinya kalau ada tujuan maslahat, maslahat nopo kebaikan. Kalau ada tujuan kebaikan boleh. Tapi kalau nggak ada tujuan kebaikan maka itu dilarang. Contoh, gitu. Kita mengatakan naudzubillah ada si A ini pelaku zina. Ya ngapunten, si A ini pelaku zina. Kemudian kalau kita katakan si A itu lebih tahu zina, itu tidak boleh. Tapi kalau yang kita bahasakan ini, kita ambil zina itu berbahaya. Dia bisa merusak nasab dan lain sebagainya. Yang diambil objeknya adalah perbuatannya, bukan orangnya. Itu diperbolehkan. Misal yang lagi viral saat ini ngapunten nggih. Mengke ditutup dengan wallahu alam, artinya diserahkan masing-masing. Soal son horeg. Nah, soal son horeg. Niki masing-masing lho nggih. Son horeg dia menimbulkan, dia termasuk maksiat atau bukan? Yang paling aman mungkin kan pulau tutup wallahu alam, ngoten. Ya, tapi ini kula tanglet sih saat ini. Son horeg niku termasuk perbuatan fasad nopo perbuatan soleh maksudnya. Fasad niku kerusakan. Ya nopo mboten kerusakan kocok nggih geter genteng jeblok terus kan nggih rusak secara fisik mawon pun rusak. Secara moral nggih wallahu alam nggih. Tapi banyakkan maslahatnya atau mudaratnya kira. Banyak mudaratnya, kemudian banyak juga kerusakan yang ditimbulkannya. Kalau kita katakan misal perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang bahasa halusnya loh ini temu viral dewi kan fatwa dari Pondok Besuk Pasuruan dari hasil Basul Masaid itu kan mengharamkan nopo son horeg dan itu didukung oleh MUI Jawa Timur. Tapi kata saya wallahu alam.
Ini sekali lagi istilahkan ini karena ini urusan wong seneng niku Pak. Wong seneng niku masih larang iki paranya. Tapi ini sekedar nasihat saja. Kalau kita katakan bahwasanya mendengar musik dengan suara keras seperti itu, ya, itu bisa menimbulkan kerusakan fisik maupun kerusakan jasad. Kita nggak mengatakan wong kail senengane songhor. Kita sebut merek ngapunten Pak Jurung nggih. Brewok katakanlah. Nah, brewok kan iki sanes iki, ngapunten. Kita sebut merek karena ingin merendahkan orang lain maka itu tidak boleh. Tapi kalau kita sebut kemaksiatannya agar orang lain menjauhinya maka itu diperbolehkan. Ibaratnya kata Imam An-Nawawi adalah bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Karena kenapa Pak? Karena orang itu katakanlah mursal sak bedi-bedi wong katakanlah. Lek dhewe wis taubat, selesai Pak. Ya. Tapi kalau kita misal katakanlah dia melakukan kemaksiatan kemudian kita jatuhkan harga dirinya dengan kemaksiatannya, ya. Kemudian tiba-tiba dia bertobat, maka dia menjadi mulia di sisi Allah, sementara kita masih punya hutang sama dia. Kita sudah menjatuhkan harga diri. Tapi kalau yang kita jadikan objek itu adalah perbuatannya, dia melakukan minum khamr semisal, dia ahli maksiat semisal, kita ingatkan manusia dari kemaksiatannya tersebut bukan untuk menyebarkan apalagi sampai nama orangnya, maka itu diperbolehkan. Inilah Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menemukan celah di sini. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di poin yang berikutnya di antara contoh-contoh ya, karena dikatakan oleh para ulama dengan contoh itu semua akan semakin jelas ya. Di antara contoh-contoh dari menyebarkan aib di waktu-waktu ini yang kemungkinan tidak dirasakan oleh pelakunya bahwa dosa menyebarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Dosa menyebarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain itu dosanya sama dengan pelakunya. Paham ya? Contoh menyebarkan, memviralkan kemaksiatan diantaranya dengan men-share video maksiat, video yang tidak jelas. Ngapunten, video zina, video yang mengumbar aurat, ya. Kalaupun mungkin mungkin ada video nyasar ke HP kita, ke WA kita, langsung dihapus. Ini yang pertama. Jangan sampai didelok kemudian di share. Didelok TV, buka ini video apa sih? Nah, sasret. Sekadung ya. Sasret ini. Karena pandangan pertama itu bukan dosa. Ya, ini kata Ali bin Abi Thalib juga. Habis itu kalau sudah ketok, wis kedep ya wis dihapus. Jangan sampai kedep sampai ping 5 ya. Men-share video maksiat itu salah satu yang terkena dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Kita bayangkan, zina itu dosanya besar sekali. Ya. Kemudian ada orang berzina kalau divideokan, kemudian kita menyebarkannya, naudzubillah, dosanya sama dengan pelaku zina, hanya dengan men-share. Jadi kalau kita perhatikan Pak, sebenarnya HP ini, ya, HP, tab, laptop atau yang lain sebagainya, itu sebenarnya hukumnya tidak haram. Islam itu tidak menghukumi halal. Ya. Gelas ini halal, hukumnya itu boleh saja. Ya. Tapi lain jenengan tuku gelas, tapi yang cilik, apa namanya? Sloki. Nah, kemudian genaker. Nah, itu hukumnya jadi haram. Genaker khomer, hukumnya haram. Lain jenengan tumbas sloki, ge wadah lemeke lilin, niku hukumnya boleh. Jadi Islam itu tidak menghukumi alam. Jangan sampai kita alergi terhadap teknologinya. Ya, sekali lagi.
HP ini juga tergantung fungsinya. Kalau dengan HP ini kita jadikan sarana dia untuk belajar agama, untuk mendengarkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz itu atau mubarak-mubarak itu, ini maka bisa jadi hukum membeli HP itu bisa wajib. Tapi kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, wis niat, aku tak tuku sing resolusine gede, 2K misalnya atau 4K, katakan delok ben genah. Delok video tidak jelas ben genah. Maka itu mulai awal sudah haram hukumnya. Ya. Jadi yang pertama men-share video maksiat. Itu bagian dari terkena perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian menceritakan aib dalam bentuk gosip. Nah, gosip itu apa? Gosip itu apa? Gosip kali gibah sami wae. Nah, gosip itu lebih umum, Pak. Jadi pucukan itu gosip. Di bawahnya ada gibah, ada namimah juga, ada fitnah. Nah, gosip itu campuran ini, Pak. Intinya menyebarkan berita yang belum pasti, ya, tapi tujuannya untuk merendahkan orang lain. Nah, itu gosip. Nah, jadi menyebarkan aib orang lain lewat lisan itu terkena perkataan Ali bin Abi Thalib. Walaupun dia tidak melakukan kemaksiatan itu, jika kemaksiatan itu dia ceritakan ke temannya, ke grupnya, dimasukkan ke grup WA misal, ya sing semua kabeh maca kemudian di-share maneh, nah itu dosa jariah, Pak. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Lek amal jariah niku pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia, orangnya sudah tidak melakukannya, ya itu namanya pahala jariah. Enten tiyang taklet masjid teng mriki teng pundi nggih jenengan dudoi tok teng mriko Pak. Tiyange salat teng mriko jenengan angsal pahala. Enten tiyang taklet teng mriki bakul komer teng pundi nggih. Sampeyan gak melok ngombe, mek dudoi tok teng mriko. Teng mriki karaoke sing enak teng pundi nggih? Teng mriko. Nah, yen dudoi tok gak melok ngrasani, gak melok cek vokal nggih, gak melok nyanyi, nggih ketiban dosa. Itu sama saja menyebarkan kemaksiatan lewat lisan. Dosanya sama dengan pelakunya walaupun dia tidak melakukannya. Kemudian yang berikutnya termasuk juga yang terkena dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah, ini harus kita hati-hati karena kita sering ini, yaitu menyebarkan berita viral. Jadi bukan berita benar atau tidak, tapi berita viral tanpa tabayun. Kadang teng grup WA niku enten jebret tulisane dawa, judulnya bombastis. Kita nggak sempat baca, mumpung damang tak share wae. Sing nampani dhewe gak maca. Apa maneh tabayun, gak sempat maca. Tulisan sing bombastis, apalagi terkait dengan nopo ngrasani orang, katakanlah tokoh politik atau tokoh agama semisal, ya. Begitu ada beritanya. Sing rame demi apa soal ijazah, gitu. Ijazah Pak ini palsu, rincian itu bawa priet. Iki gak melok maca, Pak. Delok dawane tok baca selengkapnya, kok dosa tak share ae. Ini bahaya kosongnya waktu. Ketika kita waktu itu kosong nyekel HP, terus wis pikir sedaman nek opo iki kok apik share. Gurung sempat diwaca, mek diwaca judule tok share. Enggak sempat maca apa maneh tabayun. Maka sekali lagi menyebarkan bahasa niki menyebarkan konten-konten negatif, ya. Entah benar entah salah, sekali lagi menyebarkan konten-konten negatif itu bagian dari memviralkan kemaksiatan. Kita tahu konten ini kalau disebarkan akan menimbulkan keburukan. Wong malih mikir wong iki elek. Di situ tulisannya misal si A telah melakukan ini, buktinya ini, wes, dengan sebarkan, ternyata si A melakukan itu, mau di-share mana, maka itu terkena, termasuk dengan menyebarkan kemaksiatan.
Ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man sanna fil Islami sannatan sayyi'atan." Barang siapa yang dia membuat contoh buruk di dalam Islam, ya, keburukan dalam Islam, fa'alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya, wa wizru man 'amila biha ba'dahu, dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Niki napa namine dosa jariyah. Wong gak melok lakoni, gak melok rasani, tapi melok ketiban dosane. Nah hapus. Gak melok rasakno enake, melok ketiban dosane. Nah, jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa dikatakan bahwa kita sudah hampir di konklusi atau kesimpulannya. Bisa kita katakan bahwa hukum asal menyebarkan kemaksiatan orang lain, apalagi itu orang muslim, adalah dilarang. Karena kaidahnya begini, Pak. Suatu larangan, kayak dalam agama kita itu begini. Suatu larangan yang dia berkonsekuensi dosa, maka itu hukumnya adalah haram. Misal ada dalil yang dia menyebutkan ojo nglakoni iki kok ancaman ini, maka itu hukumnya adalah haram. Tapi jika ada larangan yang tidak diikuti dengan ancaman hukuman, nek larang toh, maka bisa jadi itu hukumnya adalah makruh. Semerang ya makruh. Ini kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kan ngoten iki. Nggih ngoten. Nah, jika ada larangan kemudian disebutkan hukumannya, maka itu adalah haram. Nah, di sini tadi sudah kita bahas dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran, dari Sunnah, perkataan sahabat, perkataan ulama, bahwasanya menyebarkan aib orang lain itu adalah perbuatan dosa, bahkan dosanya sama dengan orang yang melakukannya. Maka hukum asal menyebarkan kemaksiatan orang lain adalah dilarang. Sudah titik di situ. Nah, lalu perkataan Imam An-Nawawi tadi, akan tetapi ada pengecualian. Ada beberapa keadaan di mana kita diizinkan untuk menyebarkan kemaksiatan, menyebarkan berita kemaksiatan. Ada beberapa keadaan yang mana kita itu diperbolehkan. Ternyata menyebarkan informasi kemaksiatan itu diperbolehkan, tapi dengan beberapa syarat atau batasan-batasan. Kita lihat. Yang pertama, kita sebarkan informasi kemaksiatan dalam rangka untuk memberikan nasihat, dalam rangka untuk memberikan tadhkirah. Tadhkirah itu apa? Tadhkirah itu peringatan. Peringatan kepada kebaikan agar orang lain melakukannya, dan peringatan kepada keburukan agar orang lain menghindarinya. Jadi menyebarkan informasi kemaksiatan agar orang lain menghindarinya itu diperbolehkan. Ibaratnya begini, kita sebutkan bahaya minum khamr. Ya. Kita nggak sebutkan si A iki penggaweane ngombe, tapi kita sebutkan minum khamrnya, bahayanya. Minum khamr itu kan maksiat. Gimana buatan? Minum khamr itu kan maksiat. Kita sebarkan minum khamr itu bahayanya seperti ini, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, untuk melaporkan atau untuk menegakkan hukum, melaporkan kepada aparat. Jadi begini. Ini pernah dibahas di dalam kitab, sebentar, kalau tidak salah di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, jika engkau melihat kemaksiatan, kemudian engkau merekamnya dan engkau tunjukkan itu kepada pihak yang berwenang, maka itu tidak termasuk menyebarkan kemaksiatan. Podo-podo ngerekami, Bang. Tapi jika engkau melihat kemaksiatan kemudian engkau merekamnya, memfotonya, dan engkau sebarkan tanpa melaporkan kepada pihak yang berwenang,
maka itu termasuk ke dalam menyebarkan kemaksiatan. Saya bertanya nih, yo nopo lek disebar, nopo merekam, kemudian dilaporkan dan disebarkan. Yo nopo, asal nopo mboten. Kalau tadi kan merekam, memvideokan kemaksiatan, kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib, ini diperbolehkan. Ya, menyebarkan kemaksiatan yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kita merekam kemaksiatan, kemudian kita sebarkan tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka itu dilarang. Nah, saat ini pripun? Misal nopo ngerekam, nggih dilaporne, nggih diviral. Apalagi sekarang kan ada kata-kata no viral no justice. Lek gak viral gak ono keadilan. Ya nopo. Enake ya nopo nih. Tapi benar-benar harus ya. Jadi kalau Syekh Utsaimin di dalam syarahnya itu mengatakan hukum asalnya tetap tidak boleh. Jadi kita hanya boleh merekam untuk diberikan kepada pihak yang berwajib. Perkara selanjutnya jika itu tidak ditangani oleh pihak yang berwajib, maka itu sudah menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib. Karena khawatirnya sekali lagi, Pak, jika kemaksiatan itu tersebar, ya, harga diri orang itu jatuh, kemudian ternyata orang itu sudah bertaubat, dia menjadi orang yang mulia, maka kita ikut terlibat di dalam menjatuhkan kehormatan orang beriman. Karena sekali lagi, Pak, kaidahnya itu tadi, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan dan setiap kita pasti ingin kesalahan kita itu tertutupi. Maka caranya adalah tutupilah aib orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, yang diizinkan bagi kita untuk menyebarkan kemaksiatan, yaitu untuk meminta fatwa atau solusi. Misal kita tanya, Pak, yang nopo hukumnya, misal begini, kita bahas rokok atau sensitif, sing liyane mawon. Misal kita lihat di sebuah rumah tangga kok ada KDRT katakanlah. Kemudian kita minta fatwa, bagaimana jika terjadi KDRT, si perempuan menganiaya suaminya. Nah, enten nomor tadi. Enten nomor tadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kan kita menceritakan aib orang lain, ya, tapi dalam rangka untuk meminta fatwa, meminta solusi, ya, itu diperbolehkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya ya, yang keempat yaitu sekali lagi untuk memperingatkan masyarakat dari bahayanya. Yang keempat ini bahkan kita boleh menyebutkan namanya. Ya. Jadi misal kalau tadi kan di poin 1 kita hanya diperbolehkan menyebutkan kemaksiatannya tanpa menyebut orang. Di poin yang keempat ini kita diperbolehkan menyebut orangnya. Ini untuk memperingatkan akan bahaya orang tersebut. Jika orang tersebut adalah pelaku maksiat yang dia terang-terangan menunjukkan kemaksiatannya. Wong iku penggaweane ngombe. Kok ngombe ini mesti dure jam 09.00. Kok jam 09.00 ono ndek ngarep terase awak dhewe. Misal, kita ingatkan keluarga kita, wis ndang tutupan pagere soalnya wong iku penggaweane ngombe. Engko wedine ngombe ndek ngarep omahe awak dhewe rusuh. Itu kan kita sebarkan kemaksiatan. Tapi khusus kepada orang yang dia menampakkan kemaksiatannya satu. Kemudian yang kedua, orang itu terkenal dengan kemaksiatannya. Wong iku penggaweane gelutan. Mbok kuwatir nek moro rene ngejak gelut apa burung siap kan ini. Ya, itu diperbolehkan. Tapi tetap para jamaah rahimahumullah harus terhadap perbuatannya saja. Jangan sampai wong iku terkenal ngombe. Hati-hati ya mbok. Soalnya biyen mbah-mbah iki, ojo mbah-mbah digo pisan. Ya, sakne, gak melo-melo ya.
Jadi fokus di situ saja, ojo dijretrek doang nih. Itu yang tidak boleh, fokus pada orangnya, karena orang itu memang dia terkenal dengan kemaksiatannya dan dia memamerkan dengan bangga kemaksiatannya. Maka boleh kita mengingatkan orang lain akan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu dalam rangka untuk mengingatkan akan bahayanya. Nah, kita sampai di poin kesimpulan para jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, yang pertama, kesimpulan ada 3 poin. Perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib ini menegaskan bahwa menyebarkan kabar tentang perbuatan maksiat tadi disebutkan redaksinya fahisyah seperti zina, minum khamr atau keburukan-keburukan yang lainnya, itu dosanya sama dengan pelaku aslinya. Menyebarkan dong, sekali lagi, gak melok ngrasani, gak melok ngelakoni, tapi ketiban dosa. Dosanya pun sama, ya, dengan menyebarkan kemaksiatan tersebut. Kenapa para jamaah rahimakumullah? Sekali lagi, karena menyebarkan aib orang lain itu bukan bagian dari amal ma'ruf nahi munkar. Kan kata Nabi, man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, maka rubahlah dengan tangan jika mampu. Kemudian yang kedua, rubahlah dengan lisanmu, dengan nasihat. Kemudian yang ketiga, kalau kau tidak mampu, rubahlah dengan hatimu. Minimal hati kita menolaknya. Tidak ada di sini Nabi mengatakan sebarkan informasinya. Tidak ada. Jadi jangan bangga jadi orang yang menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Dikasih judul sekedar informasi, sekedar menyampaikan informasi. Tidak boleh bangga, karena itu sama saja dengan menyebarkan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, maka di sini terdapat hukum melarang menyebarkan aib orang lain meskipun kabar itu benar. Jadi tolak ukurnya bukan benar atau salah, tapi tolak ukurnya adalah jika itu aib orang lain maka wajib ditutupi. Kemudian yang berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, bahwasanya sekali lagi hadis Nabi SAW, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Menutup aibnya di dunia, kelakuan buruk kita di dunia ditutupi oleh Allah. Kemudian menutup aib kita di akhirat, maksudnya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hisab kita insya Allah adalah hisab yang ringan dan mudah. Demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup wallahu a'lam bishawab, ya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.